bersuka karena kita dapat berjumpa dan menikmati persekutuan dengan Tuhan kita secara pribadi. Oleh sebab itu, dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita, marilah kita menjawab kerinduan hati Tuhan dengan bersungguh hati datang kepadanya dan mencari wajah-Nya. Kita akan bersama-sama berdoa untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang luar biasa yang masih Engkau berikan buat kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan segala keberadaan kami, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, namun semata-mata hanya karena kasih karunia-Mu. Oleh sebab itu kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan kami pada hari ini Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam setiap ibadah kami, dalam setiap persekutuan kami dengan Engkau, sehingga kami boleh menikmati Tuhan lebih lagi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan tubuh jiwa roh kami pada ibadah pagi hari ini. Kami mau buka ruang seluas-luasnya untuk Engkau menjamah dan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Ibadah ini kami tabiskan atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayani-Mu, Mari kita berdoa untuk kita menerima firman Tuhan
pada hari ini. Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Bicaralah bagi kami dengan bahasa yang sederhana, supaya kami dapat mengerti dan kemudian kami dapat melakukannya. Sebab waktu kami melakukannya, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau ingin kami semua anak-anak-Mu menjadi pelaku firman. Sebab waktu kami menjadi pelaku firman, maka firman itu yang mengubah segala sesuatunya. Sebab Engkau adalah firman itu sendiri. Oleh karena itu ya Bapa di surga, kami membawa hidup kami. Engkau berdiri di ujung lidah hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami semua berkata, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, saya ingin melanjutkan firman Tuhan yang saya sampaikan kemarin. Bahwa bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang merdeka di dalam Tuhan. Lalu kemudian kita dibaharui oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak hidup di masa lalu. Tetapi orang-orang yang sungguh hidup di masa hari ini maupun akan datang. Lalu kemudian bagaimana supaya kita hidup di masa hari ini dan akan datang. Yang kemarin saya jelaskan adalah di mana terang Kristus itu menerangi hidup kita. Lalu kemudian yang kedua, saudara, kita hidup dalam kasih. Nah, hidup dalam kasih untuk saling menolong. Nah, kaitan dengan itu saudara, izinkan hari ini saya melanjutkannya. Yaitu bagaimana kita hidup di dalam kasih untuk saling tolong menolong, peduli, membantu, ringan tangan. Bahkan kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang orang bisa melihat ini murid Kristus. Mari buka dengan saya Filipi pasal yang kedua ayat 20 sampai ke 22. Filipi pasal yang kedua ayat 20 sampai ke 22. Demikian firman Tuhan. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku. Dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil. Sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Kisah ini kalau Bapak Ibu baca, ditulis oleh Paulus ketika Paulus sedang minta tolong kepada anaknya Timotius dan Epaphroditus, anak rohaninya, untuk supaya apa? Membantu pelayanan yang ada di Filipi. Saudara, banyak orang tidak mau ke Filipi. Kenapa? Karena mereka berpikir daerah itu tandus, daerah itu kering, daerah itu tidak punya apa-apa. Sebab daerah itu adalah tempat di mana para nabi yang tinggal di sana. Saudara, kenapa sampai begitu saudara? Sebab napi-napi ini ketika mereka ada yang divonis sampai seumur hidup, maka mereka tidak akan mungkin balik lagi. Akhirnya mau tidak mau mereka harus bercocok tanam di sana, mengerjakan hidup di sana. Atau mungkin mereka sudah keluar dari sana tapi kemudian mikir, kalau saya balik belum tentu di kota saya, di desa saya, di tempat saya bisa menerima saya. Daripada begitu, ya udahlah saya di sini saja, membangun, berada. Dan orang kalau tidak menyadari bahwa dia udah keluar dari napi dan dia harus memperbaikinya dan dia hidup dengan masa lalu, dia hidup dengan hari kemarin, maka dia tidak akan buat apa-apa. Sehingga menjadi tandus dan kering. Tetapi saudara, ketika seseorang sadar bahwa dia harus berubah, dia harus memperbaikinya, dia harus melakukannya untuk hari ini dan esok, maka dia akan mengembangkannya. Saudara, makanya banyak orang tidak mau ke sana karena berpikir
kering dan tandus. Yang kedua, image-nya orang. Hanyalah berpikir bahwa itu orang-orang keras di sana. Itu orang-orang yang dari penjara. Takut aku ke sana. Makanya tidak ada banyak orang yang mau ke sana. Oh, daerah Filipi adalah daerah yang miskin. Tetapi tahukah saudara, sekalipun mereka miskin, Paulus sangat angkat topi kepada jemaat ini. Karena apa? Mereka kaya dengan kemurahan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, makanya ketika saudara baca dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua berkata demikian. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Dia bilang nih, ayat yang pertama, saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kota Filipi adalah salah satu kota bagian dari provinsi Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Inilah yang Paulus sedang ungkapkan. Jadi ternyata saudara, hal pertama yang harus kita sadari adalah begini. Waktu kita memiliki hidup dalam saling, yang harus menjadi pondasi dasar atau motivasi kita, yang ada dalam hati kita adalah kepentingan Kristus. Karena Filipi tadi menjelaskan bahwa tidak banyak orang bisa mengerti. Karena apa? Karena mereka mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Ayat 21. Jadi waktu saya mau hidup dalam saling, maka yang harus saya pikirkan adalah begini. Kepentingan Kristus yang utama, bukan kepentingan saya. Motivasi saya melakukan hanya untuk Kristus, bukan untuk ada sesuatu yang saya harapkan. Karena apa? Karena kepentingan Kristus. Kalau seseorang berpikir bahwa dia untuk kepentingan Kristus, ketika orang tidak berterima kasih, maka dia tidak akan pernah marah. Ketika orang tidak menghargai, dia tidak akan kecewa. Ketika orang cuek atau pura-pura tidak tahu, atau orang mungkin membalas dengan bukan kebaikan tapi dengan yang tidak baik, seperti pepatah berkata air susu dibalas dengan air tuba, dia tidak akan pernah patah semangat. Dia tidak hanya melihat hal yang itu, tapi dia melihat hal yang besar. Dan dia akan tetap mengerjakan kebaikan, mengerjakan menolong orang, mengerjakan membantu orang, mengerjakan peduli sama orang. Sebab apa? Sebab dasarnya adalah, motivasinya adalah kepentingan Kristus. Jadi saudara, kepentingan Kristuslah yang kita menjadi dasar utama. Sebab ujung-ujungnya dari apa yang kita lakukan untuk hidup dalam saling adalah satu, Yesus dimuliakan. Yang kedua adalah untuk kepentingan kita. Buntut baliknya adalah untuk kita. Yang menuai adalah kita, bukan orang lain. Saudara, Bapak Ibu bisa baca dalam Mazmur 37 ayat 26, dia bilang begini. Kalau kamu menaruh kebaikan kepada orang, percaya, maka Tuhan memberkati engkau, bahkan anak cucumu diberkati. Saudara, ujung-ujung daripada kita melakukan hidup dalam saling yang bukan dipaksakan, yang bukan didorong, tapi keluar dari hati kita yang paling dalam dengan dasar motivasi kepentingan Kristus, saudara. Sebab begini saudara, setiap pribadi yang hidup di dalam Kristus, yang mengutamakan kepentingan Kristus dalam hidupnya, maka dia akan terus berpikir bagaimana Kristus dimuliakan, bagaimana Kristus diagungkan, bagaimana orang bisa mengalami Kristus dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak pernah berpikir untuk kepentingan Kristus, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri,
ujung-ujungnya atau yang akan terjadi tidak pernah merasa cukup. Lalu kemudian akan terus menuntut. Sekali lagi, orang yang mengerjakan yang tidak didasari atas kepentingan Kristus adalah yang nanti pada akhirnya akan menuntut. Lalu kemudian tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada. Terus mencari penghargaan, mencari popularitas, pencitraan dan sebagainya. Tetapi ketika seseorang memikirkan kepentingan Kristus, maka percaya saudara, yang muncul adalah Kristus dimuliakan. Biar Kristus semakin bertambah, aku semakin berkurang. Kristus yang tampak di depan, aku di belakang dan tidak kelihatan. Sebab apa? Sebab kepentingan Kristus. Ketika orang tidak menghargai, dia tidak kecewa. Ketika orang tidak berterima kasih, dia tidak marah. Ketika orang membalas dengan kejahatan, dia tetap melakukan yang baik. Bahkan tidak pernah putus asa untuk terus mengerjakan kebaikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Saudara. Nah, saudara, pertanyaannya, apa yang harus kita kenakan? Apa yang harus kita lakukan step berikutnya kalau dasar motivasi kita adalah kepentingan Kristus? Mari kita buka bersama-sama Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila ada seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, dan kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Saudara, ada 5 hal yang harus kita kenakan, harus kita pakai, yang harus kita lakukan. 5 hal itu adalah, yaitu pertama adalah dikatakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 5 hal ini saudara, disuruh pakai, disuruh kita gunakan. Kalau kita memiliki hidup dalam saling, yang dasar motivasinya adalah kepentingan Kristus, maka ini 5 bagian yang akan kita gunakan saudara, yang akan kita pakai. Saudara, kata dikenakan, kalau saudara baca ayat yang ke-12, itu sebenarnya ada 2 bagian. Satu adalah bagian dasarnya sebelum kita mengenakan. Lalu kemudian yang kedua adalah kita memakainya. Kata kenakan di sini dipakai kata endio. Endio itu artinya adalah memakaikan. Seperti saudara pakai baju. Waktu saudara pakai baju, yang tampak adalah bajunya, bukan badan saudara. Pengertian yang kedua, tenggelam ke dalam. Jadi waktu kita menolong seseorang hidup dalam saling, maka kepentingan Kristuslah yang menjadi dasar dalam pikiran kita, lalu kemudian dasar dalam motivasi hati kita. Lalu kemudian saudara, waktu kita melihat orang itu, pasti timbul belas kasihan kepada orang itu. Pasti kita timbul untuk kita mau bantu orang itu. Mungkin saudara orang pembesar, mungkin saudara orang hebat, mungkin saudara orang yang luar biasa di tempat pekerjaanmu, di mana saja. Tetapi ketika saudara mau turun tangan menolong orang itu, bukankah itu bentuk daripada kerendahan hati? Waktu kita mau berbagi kepada orang lain, kita mau diproses oleh Tuhan terus menerus dan seterusnya, saudara. Nah,
bicara tentang belas kasihan saudara, ada satu kisah dalam Alkitab dalam Lukas pasal 15 ayat 20 kalau Bapak Ibu baca. Di situ dikatakan begitu ayahnya melihat anaknya pulang dari jauh. Dalam perjalanan dia pulang ke rumah bapak. Ayahnya melihat dari jauh itu seperti anaknya. Alkitab berkata ayahnya berbelas kasihan. Ayahnya juga tidak ingat lagi anak ini sudah bikin hancur hidupnya, bikin habis hartanya. Dia tidak ingat itu lagi. Tapi yang timbul dalam hati ayahnya belas kasihan kepada anak itu. Saudara, orang yang berbuat jahat sama kita, waktu kita mengerti kebenaran ini, kita tidak akan pernah marah lalu kemudian kita berdoa mengutuk orang itu. Tetapi yang muncul dalam hidup kita, yang Tuhan taruh dalam hati kita adalah berbelas kasihan kepada orang itu. Kita cuma berpikir kasihan orang itu. Saudara, itulah belas kasihan yang Tuhan maksud. Belas kasihan ini juga yang Tuhan perlihatkan ketika Tuhan melihat ada begitu banyak orang yang ikut dia. Lalu kemudian Tuhan bilang jangan suruh mereka pulang. Lalu kemudian Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Percaya begini, waktu saudara berbelas kasihan dasarnya adalah kepentingan Kristus. Lalu kemudian di dalam kita mengenakan yang namanya belas kasihan. Maka percayalah dari belas kasihan timbul mujizat. Waktu kita berbelas kasihan kepada orang, kita percaya, saya yakin dan percaya ada pintu Tuhan yang terbuka. Untuk siapa? Untuk orang itu melalui kita. Pintu hati kita yang selama ini tertutup dibukakan oleh Tuhan. Pintu hati kita yang selama ini tertutup melalui pikiran. Saudara, pikiran kita yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Mata kita yang selama ini tertutup dibukakan oleh Tuhan. Sehingga waktu mata kita melihat, pikiran kita terbuka, hati kita buka. Maka kita akan melihat ada Tuhan turun bekerja dan kita melihat mujizat. Setiap ada belas kasihan, selalu ada mujizat. Saudara tahu mujizat apa yang dialami oleh anak bungsu itu? Dia diterima oleh bapaknya. Dia dipakaikan jubah oleh bapaknya. Dia dikasih cincin oleh bapaknya. Dia dipestakan oleh bapaknya. Sebab apa? Sebab bapaknya tidak berpikir untuk dirinya. Tapi bapaknya berpikir untuk anaknya. Bukankah Tuhan juga berbelas kasihan kepada saudara dan saya? Waktu dia berbelas kasihan kepada kita semuanya saudara. Semua pintu-pintu yang tertutup dibukakan untuk saudara dan saya. Waktu pintu itu dibukakan kita melihat mujizat demi mujizat. Kita melihat pertolongan demi pertolongan. Kita melihat campur tangan Tuhan. Kita melihat Allah turut bekerja di dalamnya. Karena apa? Karena belas kasihan. Hari ini mari kenakan belas kasihan ketika kita hidup dalam saling. Kita jangan berpikir orang itu maaf. Orang itu sudah kaya, orang itu sudah cukup. Orang itu tidak perlu dikasihani. Orang itu kurang aja dan sebagainya. Tetapi marilah kita berpikir seperti Tuhan berpikir. Waktu Tuhan pikir kita, mungkin Tuhan cuma berbelas kasihan sama kita. Sekalipun kadang-kadang kita mungkin juga kurang ajar sama Tuhan, Tuhan tetap masih berbelas kasihan sama kita. Waktu Tuhan berbelas kasihan sama kita, Tuhan turun tangan mengerjakan dan memberi kepada kita pertolongan. Pertolongannya itulah mujizat yang kita alami. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua adalah kemurahan. Mari buka dengan saya Lukas pasal ke-10. Ayat ke-25 sampai 37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Lihat judulnya saudara. Orang Samaria yang murah hati. Ternyata kemurahan itu dibutuhkan oleh Tuhan untuk kita menolong orang lain.
Sebab waktu kita bermurah hati seperti konteks ini, kita tidak melihat dia musuh, kita tidak melihat dia ras, kita tidak melihat status sosialnya, kita tidak melihat siapapun dia. Tapi kita cuma melihat dia adalah pribadi yang perlu ditolong sebagaimana Tuhan menolong saya. Dia adalah pribadi yang mendapatkan kasih karunia Tuhan sebagaimana saya pun mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Dia adalah pribadi yang mendapatkan kemurahan hati sebagaimana saya pun mendapatkan kemurahan hati dari Tuhan. Kalau orang Samaria ini berpikir bahwa ini orang Israel, lalu kemudian ini orang Yahudi, tidak mungkin saya boleh tolong, maka tidak akan terjadi kisah ini. Tetapi Alkitab berkata orang Samaria ini sekalipun dianggap kasta yang rendah oleh bangsa Yahudi, tapi dia menunjukkan satu sikap kualitas hidup, yaitu kemurahan yang dia tunjukkan. Lalu kemudian perhatikan baik-baik ayat 37, dia bilang gini, Tuhan ngomong. Ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, yaitu orang Samaria. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi waktu kita hidup dalam saling, kalau dasarnya kita kenakan kemurahan, pasti kita akan dengan mudah ringan tangan mengerjakannya. Tetapi kalau tidak didasari oleh kemurahan, kita akan susah dan sulit. Kita akan perhitungan Bapak Ibu. Kita akan hitung untung ruginya. Dia sudah bikin saya apa? Saya mau balasnya apa? Dia tidak pernah bikin apa-apa. Makan mungkin menyakiti. Untuk apa saya menolong? Tapi kalau orang memiliki kemurahan, orang lagi tidak melihat itu semuanya apa yang sudah pernah dia lakukan. Tapi yang ada adalah Kristus, kepentingan Kristus dengan dasar, dengan alat kemurahan. Saudara, yang ketiga, kerendahan hati. Dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu baca, salah satu contoh yang banyak berbicara tentang kerendahan hati yang ditulis adalah Daud dalam kitab Mazmur. Daud seorang raja yang hebat. Tapi Alkitab berkata dia rendah hati. Kerendahan hati ini jugalah yang diperhitungkan Tuhan ketika dia berdosa. Dia bersalah kepada Tuhan. Yang ditegur oleh Nabi Nathan. Dan Alkitab berkata tidak ada seorang yang bisa menyenangkan Tuhan selain daripada Daud sebagai contoh. Kenapa? Kerendahan hati. Kerendahan hati harus kita pakai untuk sebagai bentuk daripada kita peduli sama orang. Kita berbagi kasih. Kita hidup di dalam kasih. Saudara, kalau kita tidak rendah hati, kita tidak akan pernah mau turun ke bawah. Kita tidak akan pernah mau peduli. Butuh kerendahan hati. Ketika udah dibantu, malah diomongin. Ketika sudah kasih yang terbaik, dia bilang, ini kok kayak begini yang dikasih. Ketika kita sudah maksimal mengerjakan, kok bisa diomongin lagi. Perlu kerendahan hati untuk tidak perlu marah, tidak perlu kecewa. Dan tidak perlu putus asa. Saudara, yang keempat, kelemah lembutan. Ketika Tuhan mengajari Musa, itu berulang kali. Makanya Musa juga sampaikan kepada bangsa Israel, mengajari anakmu berulang kali. Kenapa? Sebab mengubah sifat Musa dari seorang pangeran Mesir menjadi seorang hamba Kristus itu tidak mudah. Dibutuhkan hati yang besar, kapasitas yang besar, kelemah lembutan mudah dibentuk.
mudah diarahkan, mudah dibimbing, mudah dituntun. Walaupun kadang-kadang Musa sendiri merasa jengkel dengan bangsa Israel. Tapi dia belajar untuk bisa memahami dan mengerti. Dan dia belajar untuk mendengar Tuhan perintahkan apa, dia lakukan. Dia banyak melihat mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Dari sejak pertama dia dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang hamba untuk memimpin bangsa Israel. Sampai pada waktu dia naik ke surga dalam kematiannya di Bukit Nebo. Dia banyak melihat tanda keajaiban. Dia juga merasakan, karena apa? Karena dia sering bertatap muka dengan Tuhan. Karena dia sering berdialog dengan Tuhan. Karena dia sering berdiskusi, bahkan bertanya, bahkan Tuhan ngomong. Bahkan dia bisa bernegosiasi sama Tuhan. Bahkan dia bisa memberikan input masukan ketika Tuhan marah. Kenapa saudara? Sebab dia mudah dibentuk. Hatinya lemah lembut. Itulah Musa. Hanya orang yang memiliki hati yang lemah lembut, yang mudah dibentuk dan diarahkan oleh Tuhan. Yang bisa mengerti dan melakukan kepentingan Kristus. Kenapa? Sebab kadang-kadang cara dan jalan Tuhan bertolak belakang dengan cara dan jalan kita. Pikiran Tuhan kadang-kadang bertolak belakang dengan pikiran kita. Dan kadang-kadang tidak masuk akal ketika Tuhan perintahkan. Tetapi dibutuhkan hati yang mau dibentuk. Dibutuhkan hati yang mau diarahkan. Dibutuhkan hidup yang mau dituntun. Dan hari ini Tuhan mau kenakan, pakai, tenggelamlah di dalam kelemah lembutan. Dan terakhir saudara adalah kesabaran. Saudara bicara tentang sabar, maka saya teringat tentang Ayub. 9 bulan Ayub diuji oleh Tuhan dengan sabar. Walaupun kadang-kadang kalau saudara baca dalam Alkitab dia juga kadang marah, jengkel gitu ya. Tapi selama 9 bulan mengalami berada pada titik paling rendah dalam hidup Ayub. Dia bisa melewati proses itu. Dan akhirnya dia berkata, dari mulut orang aku dengar tentang engkau. Tetapi kali ini aku sendiri belajar dan aku mengalami Tuhan. Dan aku bukan lagi dengar kata orang. Dibutuhkan kesabaran ketika mengikuti jalan Tuhan. Dibutuhkan kesabaran untuk bisa mengerti kepentingan-kepentingan Tuhan dalam hidup kita. Dibutuhkan kesabaran untuk menghadapi siapapun yang Tuhan izinkan untuk membentuk proses hidup kita. Orang di samping saudara adalah mungkin orang yang bisa membuat engkau menjadi hebat. Tapi dibutuhkan kesabaranmu untuk tetap sedia bersama dengan orang yang membuat engkau, membentuk engkau. Saudara, kesabaran ini jugalah yang membuat setiap pribadi-pribadi kita menjadi orang hebatnya Tuhan. Nah, kaitan dengan itu Bapak Ibu sekalian yang tadi saya sampaikan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mari hidup di dalamnya dengan mengenakan segala sesuatunya, itu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Inilah saudara yang Tuhan maksudkan dalam hidup saling. Waktu kita hidup dalam saling, dasar pondasinya adalah kepentingan Kristus. Kristus yang menjadi utama, Kristus yang diprioritaskan, Kristus yang menjadi dasar. Karena kita melakukan untuk kemuliaan nama Kristus, bukan nama kita. Lalu kemudian setelah kita tahu kepentingan Kristus, mari kenakan, pakai, tenggelamlah dalam belas kasihan, dalam kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ini adalah toolsnya, alatnya untuk supaya apa? Semuanya itu menjadi utuh dan sempurna. Seperti Filipi tadi berkata. Filipi 2, balik lagi saudara, Filipi pasal 2.
Oh maaf, seperti Kolose pasal yang ke-3 tadi disampaikan. Ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakannya. Jadi biarlah kasih Kristus, waktu kita melakukannya itu, kasih Kristuslah yang menyempurnakannya. Kasih Kristuslah yang menyatukannya. Sehingga apa? Sehingga waktu kita melakukannya, kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Kita bukan sekedar kita cuma tahu, tapi sungguh hidup dalam saling itu melekat dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita dapat melakukan ini, maka kita menjadi orang-orang hebatnya Tuhan. Orang-orang yang berkualitas. Jangan iri kepada orang fasik. Jangan iri kepada orang lain. Kalaupun juga mereka melakukan lalu kemudian, mereka tidak melakukan, justru mereka sebaliknya mengejek kita. Saudara percaya begini, itu baru awal cerita, belum akhirnya. Sebab siapapun kita, ketika kita melakukan, percaya ketika kita melakukannya di awal, pasti akhirnya itu ada. Makanya Daud menyampaikan kepada dalam Mazmurnya kepada Bani Asaf. Asaf itu sampai dia iri sama orang lain, sama orang fasik. Mereka gemuk dan sebagainya. Itu baru Asaf lihat awal ceritanya, belum lihat akhirnya. Akhir cerita daripada Asaf, dia bilang, sebenarnya di tempat-tempat yang licin kau taruh. Hari ini kalau kita mau melakukannya, mari kita melakukannya. Mungkin awal ceritanya tidak enak bagi kita. Awal cerita yang kau kerjakan itu tidak seperti yang kau harapkan. Tapi percaya itu baru awal cerita. Lembar awal yang baru kamu lakukan. Step langkah pertama yang baru kamu kerjakan. Percayalah, di langkah 1000 akhirnya di sana saudara akan menemukan Tuhan dimuliakan. Saudara akan menemukan Tuhan berkata, mari sini hamba yang baik dan setia. Di akhir langkah 1000-mu baru kau akan melihat bagaimana Tuhan turut bekerja atas hidupmu. Dan kalau engkau feedback balik ke belakang, engkau melihat kalau bukan Tuhan yang menuntun, tidak akan mungkin sampai hari ini saya kuat. Mungkin bisa jadi saya sudah hancur lebur. Tapi karena ada Tuhan yang menuntun, saya tetap mau sabar, saya tetap mau setia, saya tetap mau lemah lembut. Maka di akhir cerita itu kemenangan demi kemenangan yang engkau dapatkan. Oleh karena itu, izinkan Tuhan, hiduplah dalam saling. Tuhan mau bekerja dalam hidupmu, izinkan Tuhan mengerjakan dalam hidupmu, hidup dalam saling. Dengan kata kunci, kepentingan Kristus yang utama, pakai dengan belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, lalu kemudian kerendahan hati. Percaya, Tuhan dimuliakan dan hidupmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hamba-Mu terbatas Tuhan dalam menguraikan, menjelaskan seperti apa yang Tuhan inginkan. Tetapi hamba berdoa, biarlah Roh Kudus terus menerangi kami semuanya. Menuntun kami semuanya. Sehingga kami dapat mengerti dan memahami dan dapat melakukannya. Bapa di surga, hamba berdoa, biarlah kami semua dapat menangkap apa yang menjadi isi hati. Saudara, kalau saudara berkata firman Tuhan itu untuk saya, saudara bisa angkat tangan. Taruh tangan kirimu di dada dan mari kita mengangkat tangan kita. Lihat setiap tangan yang terangkat. Hamba juga sadar
Kalau bukan Tuhan di dalam hamba-Mu, hamba tidak akan mungkin dapat melayani orang-orang selama hamba sakit di rumah sakit. Tetapi karena ada Kristus dalam hamba-Mu, sehingga hamba bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan Kristus dan bukan untuk kepentingan hamba-Mu. Karena hamba mungkin juga tidak akan pernah bertemu lagi dengan siapapun, dengan orang-orang yang hamba tolong. Tetapi hamba percaya ada Kristus yang terus bekerja dalam setiap hidup mereka. Dan waktu hamba mengerjakannya, didasari oleh karena berbelas kasihan, dengan sabar menuntun, dan mau dengan rendah hati. Bahkan Tuhan siap dibentuk. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah firman ini juga termaterai kepada setiap kami yang mendengarkannya, dimanapun kami berada. Dan biarlah sungguh Kristus nyata. Kami mau hidup dalam saling. Hidup di dalam Kristus, menjadi orang-orang yang berkualitas. Menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Menjadi kesukaan Tuhan. Bahkan menjadi orang hebatnya Tuhan. Dan kami percaya, ketika mungkin kami baru memulai melakukannya dengan langkah awal kami mohon biarlah Tuhan menolong dan menuntun kami. Sehingga kami bisa terus melangkah, terus melangkah, terus melangkah, terus melangkah. Sampai pada akhir ceritanya, Tuhan temukan kami dan Tuhan berkata, "Hai hamba yang baik dan setia." Terima kasih. Materaikan firman ini kami mau melakukannya. Kami mau menghidupinya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Salam. Pada kesempatan ini kami ingin menyaksikan kebaikan Tuhan yang kami alami di awal tahun 2021. Mulanya saya merasa panas dingin. Kukirain itu penyakit biasa aja. Minum obat agak nyaman. Terus istri juga ikut merasakan seperti yang saya rasakan sesudah 3 hari. Sesudah itu kami berdua sama-sama periksa ke rumah sakit Siloam antigen. Ternyata hasilnya positif. Kami merasa bingung saat itu mendengar hasilnya. Kami langsung berobat di Siloam. Dikasihlah kami obat antivirus di rumah sakit tersebut. Kami isolasi mandiri di rumah selama 2-3 hari. Hari ketiga saya masih kuat, akan tetapi istri saya lemah karena pernapasannya kurang sempurna. Kami pergilah berobat ke rumah sakit. Saya pertama-tama pergi ke rumah sakit Pertamina. Sampai di sana ditolak karena sudah penuh. Mengemudi lagi saya ke rumah sakit Siloam. Sampai di sana masuk ke IGD, ditolak juga karena penuh. Sambil mengemudi, berdoa di dalam mobil kami berdua dengan istri. Kami putuskan pergi ke rumah sakit umum Kanu Yoso. Di sana diterimalah kami dengan hati yang senang. Kami masuk siang, malam baru kami bisa dapat ruangan untuk diopname. 3 hari kami diopname. Aku rasakan biasa saja. Akan tetapi istri merasakan sesak. Hari kelima
istri sesak. Hari ke-6 istri semakin sesak. Makan juga berkurang. Di malam ke-6, hari ke-6, istri saya sebelumnya sudah pasang selang untuk pernapasan. Tidak sadar dari malam sampai pagi. Di pagi hari jam 4:30 istri saya kelihatannya tidak stabil lagi kesehatannya karena selang yang dipasang selalu dicabut dari hidungnya. Dia nggak sadar lagi. Sedangkan saya merasa pusing, kurang tidur. Saya berdoa terus dan saya waktu itu diperingatkan dokter, "Pak, istrinya dilepas selangnya." Saya selalu pasang, tetapi istri tetap mencabut. Dia nggak sadar lagi apa yang dia lakukan. Berulang kali terus begitu, sedangkan saya sudah nggak mampu lagi karena sudah pusing, kurang tidur. Saya pasrah. Saya ngomong sama dokternya, "Dokter, saya sudah pasrah sama istri saya. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi, dokter." Itulah kata-kata terakhir saya. Dan saya berdoa sama mama, "Mama, kuat, saya nggak kuat lagi." Tapi istri saya mengangguk aja. Saya sudah hitung, tidak tahu lagi apa yang terjadi. Bangun pagi, aku sekitar jam 6. Mungkin aku tidur 1 jam lebih aja. Istri saya kulihat, ada, senangnya hatiku. Ku masakkan air panas, minum. Begitu jam 11 datang dokter, dibilang, "Ibu nanti masuk ke rumah sakit, ke ruangan di ICU." Wih, begitu senang hatiku mendengar kata-kata itu. Tapi sebelum masuk ke ruangan ICU, ada 2 kali istri nggak sadar. Selang infus yang di tangannya kecabut. Sampai darah itu bercucuran di spray. Spray itu sampai ku ganti, dicuci karena banyak darah. Saya sudah teriak di situ, apa yang terjadi. Yang kedua juga begitu, kecabut lagi infus dari tangannya. Saya lagi menjerit. Itulah yang saya alami sejak diopname di rumah sakit. Istri juga nggak bisa duduk. Makan juga harus disuapin. Maaf, waktu istri lagi buang air besar, pasang pempes untuk kayak anak-anak. Karena saya belum pernah pasang itu. Waktu dia kotoran, dipanggillah susternya beberapa kali, mulai siang sampai sore. Nggak datang-datang juga, katanya nanti sebentar lagi. Sedangkan istri teriak terus. Saya paksakanlah saya yang mengganti, yang tidak pernah mengganti popok kayak popok bayi. Disitulah saya menangis. Ya Tuhan, kuatkanlah saya, kuatkanlah istri saya sehat dari apa yang kami alami ini. Jadi kubersihkanlah selalu apa yang dialami. Pipi saya ganti popoknya. Sedangkan buang air besar juga begitu, kadang sampai kena di tangan. Tapi saya tidak merasa jijik lagi karena saya sayang dengan istri. Setelah saya merasakan sadar, saya tidak tahu itu pagi atau siang atau malam. Dan saya pun tidak tahu hari apa. Saya disuruh pindah ke tempat tidur untuk dibawa ke ruang ICU. Tapi saya dalam kondisi sadar tapi tidak tahu itu kejadiannya kapan, tanggal berapa, hari apa, saya tidak tahu. Di sepanjang perjalanan dari ruangan ke ruang ICU, perawatnya selalu memberikan semangat kepada saya
ibu harus kuat, ibu harus bertahan. Saya katakan iya, saya pasti Tuhan mampukan saya untuk melewati semua ini. Terus setelah sampai di ruang ICU, saya dipersiapkan segala sesuatunya untuk pemasangan alat-alat di ruang ICU. Perawatnya pun berkata dengan saya, ibu bersyukur bisa dirawat, dimasukkan di dalam ruang ICU ini. Ibu harus semangat karena masih banyak Bu yang antri di UGD. Ruangan aja tidak dapat, apalagi untuk masuk ke ICU ini. Saya katakan, saya harus mampu dan saya pasti tahu Tuhan menolong saya katakan. Saya tidak tahu lagi dia agama apa, tapi saya bilang Tuhan pasti menolong saya. Berjalan waktu, saya selesai dipasang alat, saya sepertinya tidak terima di dalam ruangan ICU itu karena mendengar suara-suara alat-alat itu, saya merasakan gelisah, takut, khawatir, apapun itu segera tiba-tiba muncul dan saya sempat menyerah. Saya bilang saya tidak mau di dalam ruang ICU ini, begitu menakutkan itu yang timbul di dalam diri saya. Sempat saya panggil perawat karena ruang ICU itu disekat-sekat dengan kaca-kaca aja, jadi ketika kita melambaikan tangan dia sudah lihat, dia langsung masuk ke dalam. Dia bilang, ada apa Bu? Saya sebenarnya hati saya mau mengatakan kalau saya minta kembali ke ruangan aja karena saya tidak tahan dengan mendengar suara-suara yang asing bagi saya. Tapi saya cuma berkata sama perawat itu, kalau saya harus membutuhkan sesuatu, apa yang harus saya lakukan? Dia cuma bilang, ibu cukup melambaikan tangan aja, semua ini CCTV Bu, jadi kita bisa pantau ibu. Saya bilang terima kasih. Tapi ketika dia keluar, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kuatkan saya, mampukan saya untuk saya berada di ruangan ICU ini. Saya tahu Tuhan yang membuat saya kuat, Tuhan yang memampukan saya. Saya hanya berdoa, Tuhan berikan ketenangan saya. Setelah saya selesai berdoa, saya bisa merasakan tenang dan saya bisa beradaptasi dengan ruangan ICU. Selama saya di ruangan ICU, hanya satu kekuatan yang saya dapatkan. Kalau saya merasakan kesendirian atau merasakan tidak nyaman, harus sendiri, apa-apa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi ketika saya merasakan semua itu, saya hanya bisa memutar lagu rohani untuk menguatkan saya. Saya putar khotbah-khotbah untuk menguatkan hati saya, menguatkan saya untuk menjalani, bisa melewati hari-hari yang saya lalui dalam ruang ICU. Sampai suatu ketika saya juga tidak tahu kalau dia itu Katolik, saudara. Saya putar lagu itu pas dia mau masuk, mau fisioterapi saya langsung matikan. Dia cuma bilang, Bu, tolong diputar lagunya, saya belum pernah mendengar lagu ini. Jadi saya putar, terus langsung dia, mungkin dia tahu karena saya Kristen, langsung dia bilang, kita sama Bu, tapi saya Katolik, dia bilang kayak gitu. Tapi kita sama aja, dia bilang kayak gitu. Hebat ibu, dia bilang, ibu bisa tetap semangat, tidak seperti yang lain-lain Bu. Tidak ada suara, kita tanya, diam aja, tapi ibu begitu semangat. Saya, saudara, merasakan hari lepas hari saya di ruang ICU tanpa beban, karena saya hanya berharap, bersandar kepada Tuhan. Saya percaya
Tuhan memampukan saya. Kalau saya ada sampai hari ini, setiap bangun pagi, saya merasakan pertolongan Tuhan hari lepas hari. Saya merasakan kekuatan yang baru Tuhan berikan. Sampai suatu ketika alat ini balon untuk oksigen itu dilipat sama mereka. Saya katakan, kenapa kalau dilipat apa ada yang rusak, diganti aja mas. Dia katakan, tidak ibu, ini untuk mengetes ibu apakah ibu bisa melewati kalau kita kurangi. Jadi 1 hari dilipat, 1 hari dilipat sampai akhirnya semua terlipat balon oksigen itu. Dan dia mengatakan, ibu, kalau ibu bisa lewati 1 hari ini dengan baik, dengan tanpa ada balon oksigen ini, dengan oksigen biasa, besok ibu akan keluar dari ruangan ICU. Saya menangis saudara. Saya katakan puji Tuhan. Tuhan memampukan saya. Tuhan memberikan saya kekuatan untuk melewati lembah kekelaman ini. Hanya itu yang saya katakan saudara. Satu kemurahan Tuhan buat hidup saya. Begitu banyak saudara ya, WA yang masuk, telepon yang masuk, saya tidak angkat, saya tidak baca karena tangan di infus sudah bengkak. Sebelah tangan saya juga rasanya kayak sakit ya saudara, persendian semuanya berasa sakit karena saya tidak pernah turun dari tempat tidur. Saya tidak tahu kondisi saya bagaimana. Yang saya tahu persendian semua sakit saudara. Dan sampai waktunya saya dinyatakan keluar dari ruang ICU, saya pun tidak tahu hari apa. Saya tidak tahu itu pagi atau siang atau malam, karena saya benar-benar sudah blank saudara. Sampai susternya bilang ibu tidak bisa lagi bersama suami. Langsung saya telepon suami saya, Pak, kalau bisa kita satu ruangan aja, saya bilang gitu. Saya masih belum tidak tahu saudara ya, kalau saya belum bisa jalan. Tapi perawatnya bilang, tunggu ya bu, saya telepon dulu suaminya. Untung saudara yang sekamar dengan suami saya mengerti dan dia pindah ke kamar sebelah. Saya bersama suami lagi. Berjalan waktu, kami terus berdoa di dalam ruangan. Saya sudah sampai di kamar, di rawat jalan, pulang dari ruangan ICU. Istri tidak bisa duduk, jadi saya suapin. Saya selalu mengurusnya, tapi sudah ada banyak perubahan. Saya juga masih diinfus saat itu. Biarpun saya diinfus, tetap saya beri yang terbaik buat istri karena pertolongan Tuhan. Sesudah sudah 14 hari, saya tanya dokter, dok, pulang ke kita hari ini? Belum, katanya. Sesudah setengah 11 malam, baru dokter datang ke ruangan perawat. Pak, pulang hari ini. Loh, kan saya tanya tadi pagi, katanya belum. Sedangkan istri saya belum bisa berdiri. Istri saya masih sakit. Dok, gimana pulang? Ya ini peraturan rumah sakit, harus pulang. Berdoalah saya dengan istri. Inilah yang terbaik, Mak. Mungkin di sini kita sakit. Kalau di rumah mungkin kita bisa lebih sehat. Kita beres-beres. Mobil kebetulan ada di rumah sakit 2 minggu tidak dipanasin. Saya pergi ke mobil tidak bisa dihidupkan. Saya panggillah keponaan untuk dijamper mobil baterainya hidup. Saya pun merasa pusing. Saya mengemudi, saya bawa pulanglah kita dari rumah sakit. Dari kamar ke mobil pakai kursi roda karena tidak bisa istri berdiri. Saya mengemudi
selama di perjalanan saya berdoa kepada Tuhan, kuatkan saya Tuhan. Sampai di rumah tidak ada yang bisa saya suruh untuk mengemudi karena kami berdua masih positif. Itulah pergumulan saya sejak dari rumah sakit umum sampai ke rumah BDS. Sampai di BDS, begitu sedihnya hatiku, istri nggak bisa jalan. Saya papahlah dari mobil sampai ke kamar. Di kamar istri langsung tidur karena nggak bisa berdiri. Selama 5 hari istri di rumah, saya selalu bersihkan kotorannya karena nggak bisa ke kamar mandi, nggak bisa bergerak, duduk aja tidak bisa. Tapi saya tetap semangat berdoa supaya Tuhan beri kami kekuatan. Hari kelima baru mulai belajar duduk kupaksa. Sesudah belajar duduk 2 hari, baru belajar berdiri. Sesudah belajar berdiri, bisa berdiri di tempat tidur, baru bisa sedikit melangkah keluar dari kamar. Melangkah juga harus saya tuntun, kalau nggak jatuh. Saya sudah bisa berdiri ke kamar mandi, dia bisa lepas pampersnya. Begitu berdoa, aku teriak sama Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau beri kami kekuatan buat berdua. Mulai hari dilepas pampasnya istri, saya merasa senang. Karena setiap malam saya diganggu, Pak, aku pipis, saya bangun. Berapa kali satu malam, dia juga kotoran juga, sebentar sedikit udah dibangunkan. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, saya diberi kekuatan. Bisa ada sampai saat ini. Inilah kami berdua. Dari lembah kekelaman, bisa kami rasakan saat ini, bisa berkumpul dengan anak saya yang 2, yang selalu memberi kekuatan buat kami berdua. Terima kasih Tuhan. Saudara yang kekasih, walaupun dalam kondisi yang tidak nyaman, saya di ruangan ICU, suami di ruangan yang lain, anak-anak di rumah, tetapi mesbah doa kami tidak pernah terputus. Kami tetap berdoa, kami bersatu hati, anak-anak kami selalu menguatkan kami berdua untuk kami tetap semangat, untuk kami tetap mampu mengucap syukur kepada Tuhan bahwa apa yang kami alami ini pasti Tuhan memampukan kami, pasti Tuhan menolong kami. Anak kami, Ica dan Lita, selalu menopang kami dengan doa. Bukan berarti kami tidak menghargai doa Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi inilah yang kami lakukan. Kami berlainan tempat, tetapi kami tahu tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau kami. Doa-doa kami percaya walaupun kami berjauhan, walaupun kami berbeda tempat, tetapi Tuhan mendengar doa kami, Tuhan menjawab doa kami. Pergumulan kami yang kami naikkan kepada Tuhan, kami percaya dan kami imani Tuhan menolong kami lewat doa-doa kami. Inilah yang kami alami, kekuatan demi kekuatan, hari lepas hari kami boleh lewati dengan satu kekuatan daripada Tuhan karena topangan doa dari anak-anak kami. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa yang memberi kekuatan kepada kita dan memberi kepada kita gairah semangat bahwa kita berada di trek yang benar, di jalur yang benar, di mana ada Tuhan bersama dengan kita. Oleh karena itu, melalui kesaksian ini, kita semua diberkati. Terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa
yang sungguh memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ini ungkapan kami, Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan dalam hidup ini. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu kami menaruh seluruh harapan kami hanya kepadamu. Dan kami menaruh Engkau dalam hidup kami, dalam hati kami. Sebab hanya Engkau satu-satunya Allah yang menjadi jawaban atas seluruh kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Di akhir daripada ibadah hari ini, kami berdoa untuk setiap umat-Mu. Kami berkata mereka semua diberkati oleh Tuhan. Engkau memberkati setiap keluarga lepas keluarga, suami istri, anak-anak di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menjaga, memagari, menaungi mereka dengan kasih, setia dan rahmat-Mu. Ikat mereka dalam kasih-Mu ya Tuhan, satu dengan yang lain. Sehingga keluarga demi keluarga sungguh merasakan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mereka bisa melihat Tuhan nyata dalam kehidupan mereka, dalam keluarga. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau memberkati. Engkau juga memberkati setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka. Engkau juga memberkati setiap usaha-usaha yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Apapun usaha mereka, Tuhan, Engkau mencukupkan segala sesuatu. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, dibuat berhasil dalam segala hal. Dalam keadaan kondisi pandemik sekarang yang serba sulit, dalam keadaan yang tidak
mungkin tidak berdaya, mengalami batasan-batasan yang ada. Tetapi kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup dan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Engkau bisa memberkati, Engkau bisa membukakan setiap tingkap-tingkap berkat untuk mereka. Sehingga umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Baik kesehatan mereka, baik hidup mereka, baik keberadaan apapun mereka. Tuhan sumber segala berkat memberkati. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hari-hari ini membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan doa, Bapak Ibu bisa mengangkat tangan Bapak Ibu. Tuhan lihat setiap tangan yang terangkat. Apapun kondisi mereka, kami berkata Engkau jawab ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang putus asa, ada pengharapan baru di dalam Engkau. Yang mengalami jalan buntu, hari ini ada jalan keluar daripada Tuhan. Yang hari ini berada dalam persimpangan jalan, hari ini Tuhan menunjukkan jalan-jalan-Mu kepada mereka. Sehingga mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan, lakukan. Di jalan mana yang membuat mereka harus melangkah. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kepada mereka damai sejahtera dan sukacita itu. Biarlah sebagai jawaban bahwa mereka berada pada jalur jalan yang benar. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami karena masalah ekonomi. Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Mereka membutuhkan pekerjaan, Tuhan juga menolong, membukakan jalan. Bahkan mereka dalam memulai usaha yang baru, Tuhan juga menolong usaha itu. Sehingga Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang hari-hari ini mereka Tuhan terpapar sakit. Kami berdoa oleh kuasa nama Yesus, oleh pengharapan dalam Engkau yang tidak pernah mengecewakan. Kami berkata oleh biru Yesus mereka akan disembuhkan. Mereka dikuatkan, imun mereka bangkit kembali. Bahkan Tuhan, mereka mampu melewati segala sesuatunya dalam kekuatan kuasa darah Yesus. Terima kasih. Kami juga teringat Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kalau di minggu-minggu kemarin kami merayakan ke-76 tahun hari kemerdekaan. Kami berdoa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia mengalami zaman Tuhan. Indonesia bangkit, Indonesia bertumbuh. Indonesia mengalami kejayaan. Indonesia mampu melewati setiap krisis apapun. Sebab ada Tuhan yang memegang dan menyertai. Ada Tuhan yang menolong. Oleh karena itu beri hikmat kepada Bapak Presiden kami. Bahkan seluruh jajarannya. Bahkan juga Tuhan menolong untuk kota kami Balikpapan. Beri hikmat-Mu Tuhan kepada Pak Wali kami. Sehingga dalam mengatur sampai ke daerah-daerah pelosok sekalipun. Dapat terjangkau. Dan kemudian Indonesia menjadi makmur dan sejahtera. Balikpapan menjadi kota yang sehat dan bersih. Balikpapan sejahtera dan diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami kepadamu ya Yesus, Allah yang hidup. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan berkat daripada Allah Bapa di surga, dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan
aku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu. Percaya Tuhan menyertai dan memberkati saudara. Shalom.